Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara, Manginang, dan tetap semangat melayani sekolah minggu. Saat ini kami berada di kantor distrik untuk membuat video ini karena situasi dan kondisi di sekitar rumah yang kami diami Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalaupun mungkin sedikit berisik ya suara-suara dari luar, harap maklum. Sengaja kami membuat video ini karena di kantor distrik, karena ini adalah tempat yang menurut kami paling nyaman saat ini untuk membuat video ini. Amanginang, tetaplah bersuka cita melayani dan mendoakan anak-anak sekolah minggu kita, dan jangan lupa persiapan segala sesuatu untuk pelayanan kita. Amanginang ya, ntar lagi sudah bulan 12 Bapak Ibu ya. Dan mari tetap setia sermon Amanginang ya. Kita akan memasuki bulan yang baru, bulan September, dan Jamita Sekolah Minggu Ester 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Demikian firman Tuhan. Amanginang, kami juga bergumul ya membaca teks ini, terlebih untuk anak-anak sekolah minggu. Apa gerangan yang akan kita sampaikan pesan firman Tuhan untuk anak-anak kita. Nah, saran saya Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh dibaca mulai dari pasal 1. Amanginang ya. Siapa itu Mordekai, siapa itu Haman, dan siapa itu Ester. Nah, saya usulkan membaca dari pasal 1 sampai pasal 5 ya, sampai pasal 5, dan dari sana nanti kita akan mengetahui alur cerita dari kisah ini yang mengenangnya, terlebih untuk memahami pasal 4 ayat 1 sampai 9 teks khotbah sekolah minggu ini. Jadi jangan malas ya membaca mulai dari pasal 1. Ini kisah yang menarik Amanginang. Jadi di sana nanti kita akan melihat Mordekai itu siapa. Ya, dia pernah membantu raja ya, di sini dikatakan Raja Ahasyaweros ya. Dia pernah memberitahukan rencana jahat ya sida-sida Raja Ahasyaweros untuk membunuh Raja Ahasyaweros. Dan nanti di pasal selanjutnya akhirnya Raja Ahasyaweros ya memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada Mordekai sehingga dia selamat, sehingga
orang-orang Yahudi pada masa itu selamat dari rencana jahat Haman untuk genosida ya, untuk memunahkan orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, itu singkat cerita sejarah dari kisah ini Abang Inang. Jadi saya sarankan tadi mulai dari pasal 1 sampai pasal 5 ini kita baca Abang Inang ya. Saya suruh kita baca supaya kita tahu alur ceritanya. Nah, Abang Inang, khotbah sekolah minggu adalah pasal 4 ayat 1 sampai 9. Ada dua hal yang mau saya sampaikan untuk kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, dari kisah ayat 1 sampai 9 ini, yang pertama Bapak Saudara-saudara, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita supaya responsif, ya, supaya peka, peduli, care terhadap teman-temannya, terhadap saudara-saudaranya, ya, entah itu abang adiknya, entah itu teman satu sekolahnya, satu gerejanya, dan tetangga-tetangganya. Di sini Esther langsung responsif. Ya, walaupun Mordekhai menolak pemberian Esther, padahal dia ratu. Nah, tetapi kita mau melihat responsifnya Ratu Esther terhadap pergumulan saudara-saudaranya. Dia langsung memberikan baju, memberikan kain, walaupun Mordekhai tidak menerima pemberian Esther itu. Nah, jadi kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita supaya peduli, supaya care, ketika melihat temannya sedih, ya langsung dihampiri dan dihibur, ya. Ketika melihat temannya mungkin sedang berduka, anak-anak sekolah minggu kita harus langsung responsif untuk menghibur temannya yang sedang berduka, mengunjungi temannya yang sedang sakit, memberikan penghiburan, penguatan, doa terhadap temannya yang sakit itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua yang mau saya tekankan adalah, tadi Esther responsif walaupun Mordekhai menolaknya. Tetapi pada akhirnya Esther menyuruh Hatach untuk menanyakan alasan perkabungan yang dilakukan oleh Mordekhai dan orang-orang Yahudi itu. Nah, hal kedua yang mau kita khotbahkan adalah pentingnya bertanya. Ya, jadi kalau misalnya temannya sedang bersedih, temannya sedang murung mukanya, ya sakit, ya, kita ajak anak-anak sekolah minggu kita supaya peka, menanyakan apa alasannya dia menangis misalnya, ya, temannya itu. Kenapa dia menangis? Kenapa dia bersedih? Ya, jadi harus ditanya supaya mereka bisa memahami kenapa temannya itu sedih, kenapa temannya itu menangis dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, kembangkanlah kedua hal tadi yang saya tekankan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Tetap semangat Abang Inang, persiapkan segala sesuatu untuk pelayanan kita, berikan pelayanan yang terbaik untuk generasi bangsa dan generasi gereja. Salam Sunerisis, God bless you non-stop.